Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya santriwan santriwati Pondok Pesantren Tebu Ireng II yang tercinta. Di tengah melandanya musibah yang menimpa penduduk dunia, terlebih di Indonesia pada saat ini menimbulkan banyak respon dan keluhan. Bagi kami dan kalian semua yang sedang menempuh pelajaran formal, berubah pola pengajaran yang awalnya terpusat di kelas-kelas menjadi daring atau kelas jarak jauh. Yang paling menyesalkan tentu para siswa di tingkat akhir, baik itu kelas 6 SD, 3 SMP maupun 3 SMA. Mereka yang biasanya menempuh ujian akhir sekolah dan ujian nasional, lalu kemudian merayakan perpisahan dengan wisuda pada tahun ini tidak dapat dirasakan, karena situasi yang tidak memungkinkan dan demi kemaslahatan bersama. Namun yang ingin kami katakan adalah, tidak apa-apa itu semua terjadi. Janganlah bersedih. Karena yang terpenting adalah kita tidak kehilangan kesempatan belajar, kesempatan tholabul ilmi di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Ujian, wisuda, ijazah adalah wasilah-wasilah untuk mendapatkan ilmu. Namun al-maqsudul a'zam tak lain dan tak bukan adalah ilmu itu sendiri. Hal penting lainnya setelah sampean semua keluar dari pondok pesantren, lulus dari satu jenjang pendidikan adalah bagaimana bisa mengamalkan ilmu yang telah didapat. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyampaikan dalam kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim, wa ghayatul ilmi al-amalu bihi. Tujuan akhir dari ilmu adalah mengamalkannya. Puncak dari ilmu adalah beramal dengan ilmu tersebut. Sampean semua setelah selesai mondok, belajar selama 3 tahun, ada yang 6 tahun, itu sudah bagus. Tetapi akan lebih hebat, jauh lebih hebat lagi jika bisa mengamalkan apa yang telah didapat selama mondok, apa yang telah didapat selama belajar. Kenapa amal demikian bisa dikatakan puncak dari ilmu? Beliau Hadratus Syekh menjelaskan alasannya. Li'annahu samratuhu. Karena sesungguhnya beramal adalah buah dari ilmu. Jikalau kita menyamakan ilmu dengan pohon, maka dari awal kita menanam, bibit disemai, kita rawat dari kecil sampai akhirnya tumbuh besar, yang kita harapkan adalah buahnya. Sama halnya sampean semua masuk pondok, berusaha belajar, mengaji, mentaati peraturan pondok, maka itu semua adalah usaha-usaha yang kita lakukan untuk akhirnya mendapatkan buah, yakni bisa beramal dari ilmu-ilmu yang kita dapat. Pada akhir makalah tersebut, Hadratus Syekh menambahkan dengan kalimat wa faidatul umri wa zadul akhirah. Kita hidup di dunia ini haruslah mempunyai faedah, harus bisa bermanfaat. Dengan apa? Dengan amal dari ilmu yang kita punyai. Maka juga dapat disimpulkan bahwa jika hidup kita di dunia kurang beramal, maka hidup kita akan kurang berfaedah. Sampai akhirnya amal-amal yang kita lakukan tadi kita jadikan bekal akhirat. Silahkan beramal dari ilmu yang sampean semua miliki. Sedikit banyak apa yang didapat, mari kita usahakan untuk melakukannya. Sedikit banyak tentang ilmu yang kita fahami, mari sama-sama kita sampaikan kepada adik kelas, kepada keluarga, kepada teman yang belum mengetahuinya. Sedikit banyak ilmu yang kita miliki, mari kita kembangkan. Jika sampean semua masuk perguruan tinggi, masuk universitas-universitas, silahkan semua bisa dikembangkan sehingga akhirnya ilmu dapat bermanfaat untuk orang banyak dan kita jadikan amal untuk bekal di akhirat kelak. Sebelum saya tutup, saya akan mengutip perkataan Hudzaifah ibnul Yaman yang terdapat dalam Ithafus Sadatil Mutqin yang ditulis oleh Az-Zabidi, syarah atas Ihya Ulumuddin Lil Ghazali. Beliau berkata, innakum fi zamani man taraka fihi usyra ma ya'lamu halak wa sayati zamanu man amila fihi bi usyri ma ya'lamu najah. Sesungguhnya kamu sekalian ada pada suatu zaman di mana orang
yang meninggalkan 10% dari apa yang dia ketahui, maka dia akan celaka, maka dia akan tidak bisa sukses. Dan akan datang pada suatu zaman di mana orang mengamalkan dari 10% dari apa yang dia ketahui, maka dia akan sukses, maka dia akan bahagia di dunia juga di akhiratnya. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari Pondok Pesantren Tebu Ireng dapat kita amalkan, sehingga ilmu tersebut dapat bermanfaat bagi kita dan juga bagi masyarakat banyak. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.